Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat, ini jam 2. Ya. Baik, Ustadz di sini kita akan belajar bersama. Mungkin ini pelajaran baru ya. Mulai tahun ini Pak Menteri mau berencana ingin mengenalkan pelajaran namanya coding dan artificial intelligence, kecerdasan artifisial. KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Siapa yang tahu coding? Tunjuk jari. 1, 2, 3. Coding itu apa? Kode. Itu biasanya apa? Contohnya? Program. Contohnya lagi. Contohnya. Coding itu buat apa gitu? Buat tempe apa buat apa? Buat robot. Oh, kamu ikut robotik? Oh, kamu juga ikut robotik? Oh, yang ikut robotik sudah sedikit tahu ya. Nah, baik. Terus gimana, apakah langsung kalian diajarin kode-kode kayak gitu? Nah, simak selanjutnya. Untuk itu sebelumnya kita berdoa dulu, dipimpin oleh siapa? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama ini Ustadz, siapa yang tahu ini? Bukan gambarnya. Maksudnya siapa yang pernah pakai Google Gemini? Oh, pernah? Untuk apa, Mas? Google Gemini untuk apa? Mas Dimas. Oh, Bunda. Sudah? Pernah. Oh, terus siapa lagi tadi? Untuk apa? Pantun. Oh, buat pantun. Oke. Kisah Nabi. Oh, kemudian apa? Oh, contohnya gimana? Nanyanya gimana? Oh gitu, terus keluar ceritanya ya. Oke, baik. Tadi Mas Dimas itu bundanya, Zuhdan ternyata udah pernah. Siapa namanya? Atau Ilah juga pernah make. Siapa namanya, Mas? Aku nggak tahu. Siapa? Fatihah. Nah, sama. Jadi ini tuh mirip ChatGPT. Tadi kalau Ustadz awalnya tadi makainya ChatGPT, teman agak ngadat, pakainya Gemini. Ini punyanya Google. Paham ya Google ya? Apa, Mas? Apa? Ya, nggak apa-apa. Ya. Apa? Oh, asisten Google. Ya, dulu namanya itu ya, dikembangkan. Ya, ini Google tuh banyak banget, termasuk sekarang kembangnya Gemini. Nah, baik. Ini tuh Gemini itu apa toh? ChatGPT itu apa toh? Kalian apa? Robot, betul. Jadi kalian tadi, Mas Fatihah, meminta robot, memerintahkan robot. Kalau perintahnya nggak jelas, ya nggak akan bisa keluar. Kamu pengennya, kenapa bisa keluar kayak gini? Nah, ini lihat nih perintahnya. Contohnya, Ustadz perintahnya kayak gini. Wow, ini ke kopi gini ya. Giginya tonggos, rambutnya poni, depan memakai kaos, ada transgender, anak terus berusia 11 tahun. Nah, harus jelas. 11 tahun. Nah, ini Ustadz
modelnya kartun Ghibli ya. Jadi munculnya kayak gini, sesuai dengan perintahnya. Tolong gambarkan seorang laki-laki bernama Zuhdan, giginya tonggos. Tonggos nggak tahu nggak? Maju, rambutnya poni, depan memakai kaos, ada tulisan Zuhdan. Anak tersebut berusia 11 tahun. Nah, kelihatan. Ya, itu udah dianggap tonggos ya. Oke, baik. Jadi kalau perintahnya jelas, jadi komputer mesin itu atau robot itu dia itu mencerna apa yang kita inginkan. Jadi masalahnya adalah, jadi setiap di kehidupan kita ini ya, setiap hari kita dapat masalah apa enggak? Kayak tadi Fatia itu ada PR. PR masalah apa bukan? Ya masalah. Masalah itu bukan sesuatu yang harus yang mikir keras gitu atau yang menyedihkan, bukan gitu. Dapat PR, terus ikut ekstra ada tugas. Ini Ustadz juga dapat tugas ini masalah nih, harus ngajarkan, kemarin dilatih, ngajarkan tentang coding. Nah, kemudian Ustadz minta bantuan. Masalah itu harus minta bantuan ke robot. Nah, robot juga kita nggak sembarangan langsung bilang, robot tolong gambarkan gitu, nggak. Harus didetailkan dulu. Paham? Didetailkan dulu. Ini harus detail. Kalau kurang, ini gambarnya tidak sesuai yang kita inginkan, akan kita detailkan lagi. Misalnya kok, kurang warna kulitnya ini, warna kulitnya kurang, aku pinginnya kulitnya hitam. Nah, ini bisa ditambahkan, misalnya gini. Tolong kulitnya jadi hitam. Ini jangan tersinggung loh Zuhdan. Jangan tersinggung loh Zuhdan. Ini Zuhdan yang lain. Nah. Ya. Agak memang butuh ini apa namanya? Koneksi internet. Ini gambarnya. Cepet banget. Kelihatan lah. Contohnya kayak gitu. Ya, sesuai dengan perintah kita. Jadi itu. Apa? Yang bener. Oh ya. Oke, baik. Itu contohnya ya. Tapi kita nggak akan belajar tentang Gemini. Tapi kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa berpikir komputer, seperti komputer. Kita kan, ini kan Ustadz ngasih perintahnya ke robot. Robot tuh nggak bisa sendirian langsung tanya, hei Ustadz Udin, nggak bisa. Kita harus ngasih perintah dulu. Kalau nggak kita kasih perintah, dia nggak ngasih itu. Makanya gimana supaya setiap masalah kita itu bisa berpikir seperti komputer. Paham? Targetnya ini targetnya. Jadi ya kita belajar ini. Kita belajar ini. Mr. Beast. Nah, kelihatan nggak? Nah, kok memasak itu masalah apa enggak? Masalah. Contohnya nanti kita pakai memasak. Gimana supaya memasak itu dengan cara berpikir komputer. Jadi kita sekarang ini berlagak seperti komputer. Nah, diperintah, hei Askana, tolong masakkan nasi goreng. Nah, gimana caranya? Oke, baik. Yang pertama, kita nanti ada dua ya, bisa memasak. Kemudian yang kedua itu membuat yang gampang-gampang aja. Ini ya. Nah, jadi misalnya Ustadz orangnya, kalian tuh robotnya. Hei anak-anak, tolong buatkan nasi goreng. Ini contohnya seperti itu. Siap. Oke. Kalau kalian robot, yang pertama kali yang harus dilakukan apa? Untuk memasak, untuk memasak. Mikir, betul, bagus, mikir. Mikirnya apa? Untuk memasak nasi goreng apa yang diperlukan? Resep, terus alat, bahan, terus
Cara. Terus? Niat. Oh, bagus, niat, betul. Kalau nggak niat ya sudah ada males. Oke, baik. Sekarang Ustadz minta ini kalian nuliskan kelompok berapa ya? Jadi berapa kelompok ini? Ini Putri. Berapa? 1, 2, 3, 4. Diskusi di sini. Ini satu segitu. Ini sticky note. Dituliskan, nanti bisa ditempelkan. Tolong, ketuanya siapa sini? Siapa? Ditunjuk. Siapa? Siapa? Amalia. Nggak apa-apa, cuman segini langsung set. Sini ketuanya siapa? Fatih. Nah, ya. Oke. Silakan dipikirkan. Kalau Ustadz memerintahkan kalian tolong masakkan nasi goreng. Nah, yang disiapkan apa? Oke, bagus tadi sudah ada. Ada bahan, ada alat, ada cara. Tolong dituliskan. Dibagi aja, Mbak. Dibagi aja tulisannya. Dibagi siapa yang nulis bahan, siapa yang nulis alat, siapa yang nulis cara. Bingung nggak? Ya bahan misalnya apa bahan? Wortel betul nggak? Dari yang utama. Nasi, terus telur. Hah? Kecap, apa? Gas. Ya api, kompor itu alat. Minyak, yang bahan dulu, Mas. Oke, nasi, telur, kecap. Bumbunya apa bumbunya? Bumbu gitu, garam, micin. Terus alatnya apa? Kompor. Wajan. Panci untuk apa? Hah? Peci untuk apa? Sotil. Nah, piring perlu nggak? Untuk nyajikan. Oke, caranya udah tahu, silahkan. Jadi setiap ini itu satu bahan. Misalnya nasi ya nasi tok. Terus yang kedua, misalnya ini yang nulis bahan nasi. Udah. Ini kan banyak tuh ini. Semua nulis. Jangan cuma ketuanya. Ini nasi. Terus kecap. Terus satu kata, satu jenis. Yang nulis bahan, yang nulis alat, yang nulis cara. Kalau cara misalnya dipanaskan misalnya, masukkan nasi, yaitu satu cara. Terus diaduk. Nah, semuanya yang putra dibagi. Satu orang boleh nulis 2 atau 3. Ya udah, kamu kompor tuh udah lengkap, tinggal nggak usah disebutin selang-selang. Nah, yang pernah masak nasi goreng maju, membetulkan. Ini dibetulin. Ini ada yang bingung. Caranya nih bahannya beda lagi ya, Tat? Ya nanti urut masukannya, urut masukannya. Ayo ajarin di. Ini dimasukkan mana? Ini nasi, ini telur se. Ayo urutannya, ayo. Minyak, telur. Ayo minyak ini pertama baru telur. Ya, ayo. Diurutkan. Di tempatnya Fatia masih nulis lagi. Bahan-bahannya kan nanti beda, Tat. Beda gimana? Ya kan ini kan bahan-bahannya nanti bisa dijadiin satu jadinya. Terus urutannya? Urutannya ya ini, Tat. Ini urutan caranya. Terus? Ini alatnya. Khusus. Udah semua ini? Belum tahu, Tat.
11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kembali lagi ke tempat. Terima kasih. Tepuk tangan. Sudah, balik ke tempat. Baik. Kalian tadi Ustadz kasih satu permasalahan. Terus kemudian didetailkan. Ya. Untuk mengerjakan satu masalah itu. Udah didetailkan kan? Robot Putra, ini ada bingung nggak? Enggak. Kenapa ini nggak gabung? Ada yang mau jawab? Kenapa ini nggak nyambung? Kan nanti kalau orang baca, ini maksudnya gimana ya? Kok ini ada sotil ini, ada ini bahan-bahan, kok ini ada... Kira-kira, oke, secara umum, kalau orang membuat nasi goreng itu apa pertama? Butuh apa? Yang disiapkan apa? Nasi, ya nasi goreng nasi, oke. Kita sebut nasi ya. Nasi, sepakat ya nasi ya. Putra putri nasi ya, nasi. Terus nasi diapain? Goreng. Apa? Oh ada nasi, terus apa? Iya ya, caranya gimana? Oh sebelum nasi goreng, ini yang sama-sama ya, nyalakan kompor. Nyalakan kompor, oke, ulangi. Nyalakan kompor. Terus tuang minyak kemana? Baru kompornya hidup loh. Wajan, siapkan. Wajan. Terus setelah itu tuang minyak, pinter ya sudah nih. Minyak apa Dan? Minyak telon katanya. Minyak goreng. Terus setelah itu nasi, tuangkan nasi. Terus telur dulu apa nasi dulu? Telur. Nasi dulu apa telur dulu? Enaknya. Oke, telur dulu. Telur. Terus nasi. Terus bumbunya kapan? Pakai bumbu nasi goreng nggak kira-kira? Kapan masukannya? Ini terus apa? Setelah nasi apa? Kecap. Terus bawang. Bawang putih masukkan. Apa? Bawang putih. Enaknya sudah jadi bumbu atau bawang tok? Bumbu ya, berarti ya, bumbu. Terus masukkan ya. Masukkan. Ini masukkan. Sudah matang belum? Tuangkan. Oke. Baik, kita lihat ya. Lebih jelas yang mana? Inikah, inukah, apa itukah? Kalau di robotnya kira-kira bingung, lebih jelas yang biru, ngeping apa hitam? Coba, kita biru ya. Siapkan alat dan bahan. Udah kan? Kompor dan gas. Terus wajan. Ini gimana urutannya? Oh, bahannya ini. Minyak. Terus bahan garam. Diapain? Di bawah. Terus bacanya gimana? Ya, gitu maksud Ustadz kayak itu. Jadi harus jelas. Robot kalau diginiin kayak tadi nggak jelas, itu nanti robotnya gitu nggak bisa ya. Kalian ribut ya. Gitu ya. Jadi, contohnya ini.
Ini pun yang berulang ya. Berulang itu bisa ditulis sekali karena dia berulang. Kasih micin lagi. Ini bisa gini. Setelah kasih micin diaduk, kan kasih micin lagi. Ini bisa gini. Nah, kasih micin, terus diaduk lagi gini. Terus diaduk lagi. Kasih micin, diaduk lagi. Jadi nulisnya enggak double-double. Paham? Baik. Ini satu permasalahan membuat nasi goreng. Jadi gini, sudah kelihatan kalau ada masalah, apa yang dilakukan pertama kali? Dicari, ternyata masalah nasi goreng bisa dibagi banyak hal yang kayak gini ya. Ya kan? Didetailkan. Setelah didetailkan di apa? Tadi kan untuk memasak nasi goreng butuh apa? Kompor, wajan, minyak, nasi banyak kan? Terus caranya ini. Setelah ini udah kelihatan diapain? Ya setelah ditulis diapain? Dilakukan. Diapain? Diketik. Iya udah kan kalian tadi udah nulis. Terus diapain? Biar bisa dilakukan diapain? Ini kalian tadi ngapain? Nempel tuh ngapain? Sedang ngapain? Iya, sedang ngapain ini? Ditempelnya sedang ngapain? Berpikir. Iya, supaya biar dilakukan. Terus Ustadz jelaskan ini sedang diapain? Ini bisa nggak pertama-tama langsung tuangkan minyak goreng, bisa nggak? Wah, betul, Zudan, kok pinter Zudan. Jadi kalian sedang ngapain tadi? Sedang? Wah, betul, mengurutkan. Jadi robot itu harus setelah ada dibagi, diurutkan. Kalau urutannya beda, error. Ya, error, ya. Terus, setelah diurutkan, ternyata ada sesuatu yang penting. Jadi, ini kan informasinya banyak. Ternyata kalau ditempel gini membingungkan kan? Bingung kan? Makanya harus cari yang penting. Nyalakan kompor, yang paling penting jelas. Penting nggak nyalakan kompor? Enggak. Kalau enggak terus piye? Terus siapkan wajan. Menyalakan lampu butuh enggak? Oh, siang-siang enggak butuh. Jadi udah disingkirkan informasinya. Tuangkan minyak butuh enggak? Butuh. Telur? Butuh. Masukkan nasi? Butuh. Nah, ini semuanya udah kita sortir. Jadi ada beberapa informasi di sini enggak kita butuhkan. Ya, sendok kayaknya nggak dibutuhkan, ya kan? Pas masak nggak butuh. Dia kan Ustadz bilang, kan makanya pakai apa? Kan Ustadz cuma bilang gitu. Kan ini prosesnya masak loh. Itu namanya jebakan. Terus apa lagi? Nah, cara nuliskannya, ya cara nuliskannya. Ini ternyata bisa diringkas biar bisa tersusun dengan baik. Ternyata kalau dipisahkan caranya sama alatnya. Jadi bingung kan? Iya enggak? Kalau dituliskan seperti ini, bisa cepat. Oke, anak sekalian. Nah, ini tadi cara berpikir komputer itu pertama dekomposisi. Memecah masalah yang besar jadi yang kecil. Jadi yang besar, ya Aksa, besarnya itu tadi masak mie goreng. Nasi goreng. Dipecah jadi kecil-kecil. Paham? Nah, terus cari polanya. Polanya apa? Dicari pola. Ini tadi pola kan? Oh, ternyata ada yang berulang kasih micinnya 2 kali. Terus algoritma menyusun seperti yang kata Zudan. Diurutkan Nah, itu namanya algoritma. Variabel nilai yang bisa berubah. Contohnya kira-kira butuh micinnya berapa kali? Oh, ternyata butuh 2 kali. Ya. Terus percabangan itu nanti misalnya ini belum kalau pedes. Nek pedes gimana? Butuh apa? Saus apa? Cabai. Nah, itu jadi nanti ini bisa gini. Ini kan gurih. Kalau pedes, kalau mau pedes gimana? Mulai dari mana? Dari masukkan bumbu sini ya. Sini tambahin
cabai. Kalau yang nggak butuh ke sini, kalau butuh sini. Terus langsung aduk-aduk. Paham? Ini ada cabangnya berarti. Itu maksudnya kayak gitu. Terus perulangan. Nah, perulangan kayak gini. Ini tulisnya berulang kali. Nah, seperti itu anak-anak sekalian. Ya. Apa? Aku tahu apa? Kamu mau ngomong apa? Nggak jadi. Oh, nggak jadi. Ya, ya. Ya, silakan. Baik, seperti itu ya anak-anakku sekalian terkait dengan berpikir komputasional itu. Sehingga nantinya kalian kalau ada permasalahan itu berpikir seperti komputer. Caranya seperti ini. Oke, paham? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Nggak cukup. Itu Arfa kok jadi aku. Ayo. Enggak. Ya. Apa? Maunya apa? Belajar codingnya. Nah, nanti setelah ini paham, langsung coding. Oke? Baik. Cukup, ada pertanyaan? Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.